Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di 4 provinsi meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Potensi cagar budaya di Provinsi Sumatera Selatan sangat banyak dan beragam, mulai dari tinggalan prasejarah, klasik, hingga kolonial Islam. Salah satu cagar budaya yang berasal dari masa klasik adalah kawasan Percandian Bumi Ayu. Kawasan Percandian Bumi Ayu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga keberadaannya telah dilindungi oleh undang-undang. Sumatera Selatan, salah satu provinsi di Indonesia yang tak hanya kaya akan sumber daya alam, namun juga warisan cagar budaya. Arah barat daya kota Palembang, terdapat sisa-sisa peradaban dari masa klasik. Salah satu kekayaan Nusantara, cagar budaya Percandian Bumi Ayu. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi telah memugar 5 candi di kawasan Percandian Bumi Ayu, yaitu Candi 1, 2, 3, 7, dan 8. Percandian Bumi Ayu merupakan karya arsitektur yang kaya akan ornamen indah, bercita rasa estetika tinggi, mengandung filosofi luhur, dibangun dengan teknologi maju pada zamannya. Bangunan-bangunan itu hingga kini menjadi bukti betapa agung dan tingginya peradaban nenek moyang bangsa Indonesia.
Sungai Lematang merupakan anak sungai Musi yang menghubungkan kota Palembang sampai ke dataran tinggi Pasema. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Lematang menjadi jalur pelayaran antara Sriwijaya dengan daerah-daerah pedalaman. Bumi Ayu yang terletak di tepi Sungai Lematang menjadi salah satu daerah penyangga perekonomian pada masa itu. Disinilah terdapat sebuah kawasan yang dianggap sakral pada masa dahulu, kawasan Percandian Bumi Ayu. Kawasan percandian ini sudah lama diteliti oleh para peneliti asing maupun peneliti dalam negeri. Yang pertama kali diteliti oleh Tom Brink tahun 1864. Dia meneliti di daerah khususnya di Lematang Ulu dan Lematang Ilir. Dia menemukan arca-arca terakota dan salah satu arca Nandi. Dan di daerah Lematang Ilir dia menemukan struktur bata candi. Kemudian tahun 1904 Ajeng Knep kembali melakukan penelitian di sini dan dia menemukan struktur bata candi di daerah ini juga, khususnya di daerah Lematang. Dan pada tahun 1930 kembali F.D. Grabos melakukan kegiatan penelitian di sini. Dia menemukan antifix makhluk Ghana dan bata candi di daerah Tanah Abang ini. Kemudian selanjutnya tahun 1936 Schnitger kembali melakukan penelitian di sini. Dia menemukan 3 reruntuhan bata di daerah Tanah Abang ini. Kemudian selanjutnya penelitian dilakukan di daerah ini, yaitu dilakukan oleh Pusat Arkenas bekerjasama dengan Universitas Pennsylvania. Kemudian pada tahun selanjutnya, 1991, dilakukan penelitian Pusat Arkenas bekerjasama dengan FAO, melakukan penelitian di kawasan Percandian Bumi Ayu. Tahun sekitar 91-92, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional juga melakukan penelitian di kawasan ini dan membuka beberapa gundukan tanah di sini, dan hasilnya menemukan struktur bata candi yang dinamakan Candi 1 sampai dengan 11. Dari hasil penelitian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ini menunjukkan bahwa candi yang diindikasikan sebagai bangunan ritual adalah kompleks Candi 1, 2, dan Candi 3. Sedangkan candi-candi yang lainnya itu masih dalam tahap penelitian dan masih diindikasikan sebagai bangunan profan. Kemudian Balai Arkeologi juga melakukan penelitian di daerah ini sekitar tahun 2000, khususnya melakukan penelitian analisis Candi 3. Pada tahun 2003, kita membuka kotak galian, 5 kotak galian dengan jarak interval 25 meter per kotak galian, dan kedalaman antara 1 sampai 1,5 meter. Kita menemukan tinggalan arkeologi yang mengindikasikan hunian pada masa lalu. Ini adalah Candi 3 Bumi Ayu dengan latar belakang agama Hindu Tantrayana. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya arca-arca tantri seperti arca Sewa Bhairava, arca
Dewi Bairawi dan arca-arca yang lainnya yang menggambarkan aliran tantris. Padahal sebelumnya di sini ada berkembang agama Hindu Buddha yang sudah berkembang sekitar abad 9 Masehi. Candi ini memiliki keletakan yang lebih tinggi daripada candi-candi lainnya di kawasan percandian Bumi Ayu. Seperti Candi 1, Candi 2, Candi 8, Candi 7, yang candi lainnya di lokasi yang lebih rendah daripada candi ini. Dan yang menarik lagi bahwa Candi 3 Bumi Ayu ini berdenah segi 8, sedangkan candi yang lainnya umumnya berdenah bujur sangkar maupun berdenah 4 persegi panjang. Dan diperkirakan di atas daripada Candi 3 ini dahulunya diletakkan sesuatu hal yang penting, mungkin saja lingga atau yang lainnya, sehingga candi ini merupakan suatu candi yang khusus dan yang unik di daerah ini. Di Candi 3 Bumi Ayu kita menemukan arca Bairawi. Ini menunjukkan pada masa itu pemeluk agama Hindu Tantrayana melakukan pemujaan kepada Dewi Bairawi. Arca ini digambarkan dengan untaian tengkorak di bagian dadanya. Di sini yang lebih menarik bahwa arca-arca Tantrayana berhiaskan tengkorak dan digambarkan dengan raut muka kroda atau menyeramkan. Seperti yang kita lihat pada arca Dwalapara di sini, di mana arca digambarkan dengan mata melotot, dengan mulut yang terbuka, dengan memiliki rahang dan hiasan tengkorak di atas kepalanya. Ini adalah Dwalapara dari Candi 3 Bumi Ayu yang berfungsi sebagai penjaga candi atau juga sebagai penolak balak daripada Candi 3. Yang menarik bahwa arca-arca dari Candi 3 Bumi Ayu yang kita temukan di sini ini adalah arca yang unik yang tidak kita temukan di percandian lain di Indonesia. Pada percandian umumnya kita menemukan arca-arca penjaga candi seperti kepala kala dan arca Dwalapala dan arca singa. Dan seperti arca singa yang kita lihat di sini adalah arca singa dari Candi 3 Bumi Ayu yang digambarkan dalam posisi berdiri, memiliki mata yang melotot dengan mulut yang terbuka dan memegang atau mencengkram ular di sebelah kanannya, dan dia di bawah badannya terdapat arca kura-kura dalam posisi kepala keluar dari tempurung. Arca singa ini umumnya diletakkan di pintu gerbang candi yang melambangkan sebagai arca penjaga, binatang yang kokoh atau yang kuat, raja hutan yang perkasa yang bisa sanggup mengalahkan ular yang binatang yang juga ditakuti di hutan. Umumnya orang beranggapan bahwa bangunan candi di kawasan percandian Bumi Ayu ini terbuat dari bahan terakota atau tanah liat. Tetapi berdasarkan hasil penelitian Balai Arkeologi tahun 2018 menunjukkan bahwa material daripada bata Candi 3 ini terbuat dari material riolituf, seperti juga material dari arca singa yang sekarang disimpan di Gedung Koleksi Bumi Ayu. Dan hasil penggalian Balar menemukan jejak daripada tumpukan batu bata yang dipecah hancur yang berwarna merah itu di sekitar Candi 3, halaman Candi 3 berjarak sekitar 200 meter. Kita temukan serpih-serpih pecahan bata itu, dan kami mengasumsikan bahwa bata atau batu daripada Candi 3 ini kemudian dilumuri daripada serpihan
bata-bata candi itu sehingga berwarna merah. Seperti itu juga diperlakukan dengan arca singa yang disimpan di gedung koleksi Bumi Ayu. Ini adalah bekas meander Sungai Lematang yang disebut Danau Candi. Mana kita ketahui bahwa Sungai Lematang itu berkelok-kelok, kemudian putus sehingga menyisakan suatu danau tapal kuda atau osmolek yang nampak kita lihat sekarang ini adalah Danau Candi yang berada di dalam kawasan Percandian Bumi Ayu. Danau Candi ini merupakan danau yang sangat penting pada masa itu sebagai jalur transportasi pada masa berkembangnya candi dan juga sebagai sumber kebutuhan. Di sana kita melihat ada Candi 2 Bumi Ayu dan di sisi sini kita menemukan Candi 3, bahwa dahulu daerah sini sering dilakukan aktivitas keagamaan dengan mengambil air dari Danau Candi ini.
Ya, upaya pelestariannya dilakukan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1993 mulai dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang pada saat itu masih bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sumbaksel. Selain itu, untuk melindungi kawasan cagar budaya ini, maka dilakukan juga deliniasi untuk menentukan batas-batas kawasan. Dan berdasarkan kajian deliniasi tersebut, diketahui bahwa luas kawasan ini mencapai 203 hektar dengan batas terluarnya adalah Jalan Batas Desa Tanah Abang Selatan dan Tanah Abang Utara di sisi utara, Sungai Lepatang dan Jalan Poros Bumi Ayu Tanah Abang di sisi timur, Sungai Lubuk Panjang di sisi selatan, dan Tebat Saleh di sisi barat. Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap temuan yang berasal dari kawasan ini berjumlah lebih dari 1.500. Temuan-temuan tersebut sebagian besar disimpan di bangsal temuan dan selebihnya ditampilkan di galeri gedung koleksi. Pembangunan gedung koleksi di kawasan ini selain sebagai ruang pamer juga sebagai sarana edukasi dan rekreasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal tinggalan yang ada di sini. Ya, selain ruang pamer, di gedung koleksi ini juga terdapat ruang audiovisual untuk menayangkan gambaran sejarah dan kepurbakalaan di Sumatera Selatan dan khususnya di kawasan Percandian Bumi Ayu ini. Fasilitas seperti jalan setapak, pagar, dan atap pelindung cagar budaya dibangun dengan maksud untuk menjaga keamanan dan kelestariannya. Selain juga untuk kenyamanan pengunjung. Atap pelindung cagar budaya merupakan upaya melindungi cagar budaya dari panas dan hujan yang dapat memicu kerusakan dan pelapukan, seperti pertumbuhan mikroorganisme dan penggaraman. Untuk menjaga keawetan dan kelestarian cagar budaya, tentunya perlu perawatan, dan perawatan biasanya secara rutin dilakukan oleh juru pelihara. Yang perawatan sehari-hari itu memang secara rutin tidak menggunakan bahan apapun. Dia biasanya dalam bentuk perawatan kering, maksudnya hanya dengan cukup dilap atau disapu atau dibersihkan. Sedangkan perawatan dengan menggunakan bahan konservan baik secara tradisional maupun secara kimiawi harus dilakukan oleh tenaga yang berkompeten di bidang konservasi. Di kawasan Percandian Bumi Ayu ini sudah ada juru pelihara baik PNS maupun yang honorer, dan untuk menjaga keamanan juga sudah ada satuan pengamanan. Tepian Sungai Lematang merupakan daerah yang subur dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang bermukim di sana. Di antara pemukiman penduduk di tepian sungai ini, terdapat banyak sebaran bata dan beberapa kotak galian. Namun demikian, berbagai peninggalan arkeologi tersebut tak luput dari ancaman erosi akibat tergerus arus Sungai Lematang yang cukup deras melanda tepian Sungai Lematang. Untuk itu, upaya perlindungan sebagai bagian dari pelestarian terus-menerus diupayakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.
Pelestarian cagar budaya yang meliputi aspek pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bukan hanya menjadi tugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Karena cagar budaya selain merupakan warisan dari nenek moyang kita, juga adalah titipan dari generasi yang akan datang, anak cucu kita. Ayo, kunjungi, lindungi, lestarikan cagar budaya kita. Sejarah ilmu dan